Selanjutnya menyesuaikan link account. Link account untuk banking ya. Yang pertama untuk banking dulu. Caranya adalah klik setup, kemudian pilih link account, kemudian pilih accounts and banking accounts yang pertama ya. Kemudian pastikan link account terisi seperti gambar berikut ini. Kemudian klik OK. Nah, equity account for historical balancing-nya pilih historical balancing. Bank account for electronic payments pilih electronic clearing account. Kemudian bank account for undeposit funds ini pilih cash on hand. Cara pilihnya adalah klik panah yang bawah ya. Nanti akan muncul daftar akun di sana. Nah, pilihnya disesuaikan seperti ini. Kemudian kalau sudah klik OK. Selanjutnya link account untuk sales. Caranya hampir sama. Masuknya ke menu setup, kemudian pilih link accounts. Nah, di sini pilihnya yang kedua, sales accounts. Kemudian lengkapi akun yang akan dibuat link. Yang pertama, ada asset account for tracking receivable. Ini pilihnya account receivable. Bank account for customer save ini pilihnya cash on hand. Nah, ini dilingkannya itu ke cash on hand ya. Kemudian pilihan yang pertama lagi ada I charge freight on sales. Ini diisi checklist apabila ada pendapatan jasa angkut. Kebetulan pada kasus Strawberry Salon and Spa ini tidak ada, jadi tidak di checklist. Kemudian yang kedua ada I track deposit collected from customers. Ini diisi checklist apabila ada transaksi uang muka penjualan. Nah, ini juga nggak ada, jadi tidak di checklist. I give discount for early payment. Ini diisi checklist apabila ada pengenaan diskon. Kebetulan di kasus Strawberry Salon and Spa ini ada, makanya di checklist. Nah, di linkannya itu yang bawah itu ke sales diskon ya, dengan nomor akun 44000. Itu dipilih saja di tanda panah yang biru itu. Kemudian selanjutnya ada I assess charge for late payment. Nah, ini diisi checklist apabila ada pengenaan denda ya, denda keterlambatan pembayaran. Nah, ini dilingkannya itu ke late fee collected dengan nomor akun 82000. Kalau sudah sesuai itu diklik OK. Selanjutnya, link account untuk purchase. Sama, masuknya ke menu setup, link account, pilih yang ketiga yaitu purchase account. Kemudian lengkapi akun yang akan dibuat link. Nah, liability account for tracking payables ini dilingkannya itu ke account payable. Pilih sama caranya ke tanda panah itu. Kemudian bank account for paying bills ini link ke Bank Mandiri. Kemudian selanjutnya pilihan yang pertama ada I can receive items without a supplier bill. Diisi checklist apabila ada penerimaan barang yang belum ada tagihan. Ini tidak ada, jadi tidak di checklist. Kemudian I pay freight on purchase. Ini diisi checklist apabila ada pembebanan biaya angkut pembelian. Yang ketiga ada I track deposit paid to suppliers. Diisi checklist apabila ada transaksi uang muka pembelian. Ini tiga ini tidak ada dalam kasus Strawberry Salon and Spa, makanya tidak di checklist. Nah, nanti juga kalian mengisinya disesuaikan dengan kasus yang akan kalian input gitu. Kemudian selanjutnya ada I take discount for early payment. Diisi checklist apabila ada pemberian diskon pembelian. Ini ada, makanya dilingkannya itu di bawah ke purchase diskon. Nomor akunnya 52000. Kemudian I pay charge for late payment. Diisi checklist apabila ada denda keterlambatan membayar utang. Nah, ini dilingkannya itu ke nomor akun 93000 yaitu late fee paid. Kalau sudah sesuai diklik OK. Pencatatan saldo awal buku besar. Nah, ini real balance per 31 Desember 2012. Jadi neraca saldo pada 31 Desember 2012 yang harus diinput ke dalam Mayob. Caranya bagaimana? Kalian klik toolbar, menu setup,
kemudian pilih balance, kemudian pilih account opening balance. Awas ya ketukar, kalau tadi ngelingkannya itu pilih ke menu link account, kalau sekarang untuk mengisi trial balance atau menginput trial balance, caranya itu masuk ke menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance. Kemudian ketik saldo untuk akun-akun. Caranya ketik saldo sesuai dengan nama akun. Misalnya akun Bank Mandiri, jumlah saldonya 28 juta rupiah. Diketik 28000000 tanpa titik dan tanpa rupiah. Kemudian tekan enter, lanjutkan akun-akun lainnya. Nah, ini contohnya tadi Bank Mandiri 28 juta rupiah. Nah, itu diketiknya itu tanpa titik, tanpa rupiah, karena nanti ketika kalian enter itu akan otomatis muncul dengan sendirinya. Seperti itu. Awas, kalian ngetiknya jangan pakai rupiah, jangan pakai titik, ya. Nanti kalau di enter itu akan muncul rupiahnya, titiknya dengan sendirinya. Kemudian lanjutkan, cash on hand berapa, petty cash berapa, electronic clearing account berapa, sampai bawah gitu. Nah, nanti terakhir pada pembelajaran ini kalian menyesuaikan pajak ya. Menyesuaikan pajak. Klik toolbar menulis, caranya itu masuk ke teks kode. Pilih GST, kemudian pilih edit. Nah, kebetulan teks kode listnya itu sebenarnya yang disediakan oleh MyWeb itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Tapi yang kalian akan gunakan dan yang teks kode list yang akan digunakan itu hanya dua, yaitu GST dan NT. Jadi yang lainnya itu kalian bisa hapus. Caranya adalah klik kanan, ya, klik kanan pada kode teks kodenya, diklik kanan, kemudian klik delete teks kode tersebut. Gitu. Ibu, ya, kebetulan ya Ibu sudah dihapus ya, yang yang ditinggalkan itu hanya dua, yang GST dan yang NT. Nah, kita akan mengedit GST diubah menjadi VAT ya. Kita klik GST kemudian edit. Nah, akan muncul kotak dialog ini, teks kode information. Teks kodenya GST, description-nya. Nah, teks kodenya GST diubah ya, GST-nya itu jadi VAT. Description-nya diubah menjadi value added text. Teks tipenya tetap good and service text, rate-nya 10%. Ini untuk PPN 10%. Link account for tax collected-nya di link ke VAT out. Link account for tax paid-nya di link ke VAT in. Link card for tax authority-nya itu diabaikan saja, tidak usah diisi. Ini teks kodenya yang Ibu belum diubah ya, yang atas, yang paling atas itu harus VAT atau VAT. Kemudian klik OK kalau sudah. Nah, udah ya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.